Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Kalana Putri dari kelas PASE 4. Ingin membahas sebuah topik yang sangat penting untuk kita semua, terutama untuk generasi muda. Nah, apa sih topiknya? Topiknya yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Kita semua tahu bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dua hal yang dapat merusak moral, merendahkan nilai kemanusiaan, dan memberikan dampak buruk, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, banyak dari kita mungkin belum menyadari betapa besar bahaya yang ditimbulkan dari pelaku ini. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang agama. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang keempat, mampu menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dengan perangai yang buruk. Nah, kita bahas zinanya terlebih dahulu. Zina itu apa sih? Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, zina secara harfiah berarti fahisha, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah sama sekali. Jika kita membahas tentang zina, hal tersebut tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, apa sih hukum perbuatan zina? Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Jika mendekati perbuatan zina, dikhawatirkan akan membawa seseorang benar-benar melakukan zina. Lantas, apakah hukum bagi pelaku perbuatan zina? Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina musan. Zina musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Yang kedua, zina gairu musan. Zina gairu musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Nah, kita bahas musanya terlebih dahulu. Yang pertama, musan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina musan adalah yang pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Nah, yang kedua adalah zina gairu musan. Zina gairu musan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman pelaku zina gairu musan adalah yang pertama, apabila pelaku zina sama-sama belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, jika pelaku zina adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Nah, ada juga hukum pidana untuk penzina. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 284. Pelaku perbuatan zina diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Akan tetapi, perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah.
Sementara itu, tuntutan terhadap pelaku hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku zina tersebut atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Nah, sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal gila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Artinya, kedua belah pihak saling menghendaki bukan karena paksaan, karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam hal ini, pelaku tetap dikenakan hukuman had, sedangkan korban tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, terdapat bukti telah terjadi perzinaan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu yang pertama, saksi. Para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Menurut ijma ulama, sanksi dalam tindak pidana haruslah berjumlah 4 orang laki-laki beragama Islam, balik, berakal, sehat, hifzun, mampu mengikat, dan berbicara, bisa melihat dan adil. Apabila ada satu saksi perempuan, tersebut harus 2 orang sehingga dapat dikatakan saksi. Dengan kata lain, satu saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Yang kedua, pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya harifah, indikasi kehamilan. Seseorang perempuan wajib dijatuhi hukuman had jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. Nah, berikut ini contoh zina ghairu muzana. Foto yang pertama yaitu foto laki-laki dan perempuan yang sedang berpegangan tangan yang bukan mahram, tidak boleh ya. Yang kedua juga ada foto laki-laki dan perempuan yang sedang boncengan yang bukan mahram, juga tidak boleh juga. Lalu juga ada foto perempuan dan laki-laki yang sedang berpelukan, tidak boleh. Nah, yang boleh itu berpegangan tangan dengan sama jenis, perempuan dengan perempuan, lalu boncengan juga sama jenis, perempuan sama perempuan. Nah, juga menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan, ini baru boleh ya. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjauhi zina. Yang pertama, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari zina. Yang kedua, taubat nasuha. Yang ketiga, menjaga pandangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua hambanya untuk melakukan, mendekati, dan melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya zina. Yang keempat, menjaga cara berpakaian. Yang kelima, mengatur cara berkomunikasi. Yang keenam, menjauhi sumber zina. Contohnya film porno, film 19+, gambar membuka aurat. Yang ketujuh, melakukan kegiatan positif, contohnya belajar, kegiatan organisasi, olahraga, dan lain-lain. Yang kedelapan, membatasi ikhtilat, pertemuan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kesembilan ialah menikah. Nah, contoh kegiatan untuk menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, contohnya olahraga. Kedua, mengikuti kegiatan organisasi. Ketiga, mengikuti pengajian. Yang keempat, belajar. Bagaimana
cara Anda dalam menjauhi perbuatan yang mengarah kepada zina dan pergaulan bebas? Dalam Islam, menjaga kehormatan diri adalah suatu prinsip yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang zina dan mendorong umatnya untuk menjauhi perbuatan yang merusak akhlak. Adab mengajarkan sikap sopan dalam interaksi, terutama dengan lawan jenis, seperti menjaga pandangan dan menjalin hubungan sah. Dengan menerapkan adab yang baik, umat Islam dapat menjaga kesucian diri, memperkuat komitmen agama, dan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat dan harmonis. Nah, sekarang kita bahas hukum tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32. Adapun hukum tajwid terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, diantaranya sebagai berikut. Lafaz zina, hukum tajwidnya ialah alif lam syamsiah. Keterangan, terdapat alif lam bertemu dengan huruf zain yang merupakan huruf syamsiah. Yang kedua, takrobu, hukum tajwidnya ialah qalqalah sughra. Keterangan, terdapat huruf qalqalah yaitu huruf kaf yang berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Yang ketiga, lafaznya ialah wasa'a. Hukum tajwidnya ialah mad wajib muttasil. Keterangan, terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam kitab tafsir Al-Quran Kementerian Agama Quran Surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Larangan ini mencakup tindakan yang dapat mengarah pada perzinaan, seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, menonton tayangan yang mengumbar aurat, serta penyebaran pornografi. Penekanan pada larangan mendekati zina menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini, sehingga jika mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alasan mengapa zina dilarang, karena perbuatan ini sangat keji dan mengakibatkan banyak kerusakan. Pertama, zina merusak garis keturunan, menciptakan keraguan terhadap nasab anak, dan dapat menimbulkan perceraian, serta kesulitan dalam pendidikan anak. Kedua, zina menyebabkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, mengganggu kehormatan, dan meningkatkan kejahatan. Ketiga, zina merusak ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, mengotori nama baik seseorang, dan menghancurkan hubungan suami istri. Secara keseluruhan, zina tidak hanya menghancurkan keturunan dan kedamaian keluarga, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Jika dibiarkan, perbuatan ini dapat menjadikan manusia sama derajatnya dengan binatang. Ayat ini juga mencerminkan larangan terhadap perilaku boros yang umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah dengan perzinaan sebagai salah satu penyebab utama keborosan tersebut. Inilah isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, kita dilarang mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukan perbuatan zina. Teman-teman semua, saat ini kita berada di zaman yang serba mudah. Banyak alat dan mesin diciptakan, salah satunya agar manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Hal ini artinya kita dapat bergaul, bersosialisasi dengan siapa saja. Namun, apakah boleh kita bergaul ataupun bersosialisasi tanpa batasan pada orang lain? Jawabannya adalah tidak. Yang harus kalian ketahui, Islam adalah agama yang rinci dalam mengatur segala kehidupan manusia. Dalam Islam, pergaulan juga diatur dengan begitu baiknya, sehingga tetap ada batasan pergaulan, terutama terhadap lawan jenis. Artinya, kita harus melakukan interaksi dan pergaulan sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Namun, apa itu pergaulan bebas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan memiliki arti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Menurut B. Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara
seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama serta adat kebiasaan. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Sikap menyimpang ini melewati batas dan aturan, kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang menjadi bebas dan tidak terkontrol dalam melakukan praktik kehidupan dalam sehari-hari di masyarakat. Islam mengajarkan agar umatnya menjauhi pergaulan bebas karena banyak mudaratnya. Lantas bagaimana contoh dari pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas memiliki beberapa contoh seperti seks bebas, tawuran antar pelajar, narkoba, merokok, dan mengikuti hiburan malam. Bagaimana kita tahu bahwa agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menjauhi pergaulan bebas? Anjuran menjauhi dan pelarangan melakukan pergaulan bebas diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi. Berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi tentang larangan pergaulan bebas. Yang pertama, Quran Surah An-Nur ayat 2. Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pergaulan bebas dapat menyebabkan seseorang menjadi bebas dan tidak terkontrol dalam melakukan praktik kehidupan dalam sehari-hari di masyarakat. Islam mengajarkan agar umatnya menjauhi pergaulan bebas karena banyak mudaratnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang mukmin. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrabu khamar hina yasrabu wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yanzahibu nuhbatan yarfa'una su ilaihi fiha absarohum hina yantahibu wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah seorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, contoh bentuk pergaulan bebas antara lain berbuat maksiat, mencuri, meminum minuman keras, berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan berbuat zina. Zina merupakan perilaku keji yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini disebabkan perbuatan zina dapat menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar dan mendatangkan mudarat yang besar bagi pelaku dan orang lain. Perbuatan zina juga akan berakibat merendahkan harkat dan martabat
pelaku zina baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di hadapan manusia. Surah An-Nur ayat 2 menerangkan bahwa pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Zina merupakan perbuatan keji yang dikategorikan hukum hudud. Hukum hudud adalah suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan pelaku perzinaan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjauhi pergaulan bebas. Caranya bagaimana ya? Yang pertama yaitu menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Yang kelima, berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak zikir. Hukum tajwid dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Berikut beberapa penerapan hukum tajwid dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Lafaz pertama, wahidin min huma. Hukum tajwidnya idgham biguna. Keterangan, terdapat huruf berharokat kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Lafaz kedua, wala ta'khuzukum bihima. Hukum tajwidnya ifa syawafi. Keterangan, terdapat huruf mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ba. Lafaz ketiga, in kuntum. Hukum tajwidnya ifa hakiki. Keterangan, terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Budaya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial, seperti penyebaran HIV/AIDS dan banyaknya bayi yang lahir di luar nikah. Hal ini mengacaukan sistem keturunan serta tatanan hukum dan sosial. Perbuatan zina diakui sebagai dosa besar, berada di urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Menelah isi dan kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. Setiap umat Islam hendaknya mau mempelajari makna setiap ayat Al-Quran yang dibacanya dan berusaha untuk mampu mengamalkannya. Adapun isi dan kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina, untuk memberikan peringatan bagi orang lain agar tidak mengikutinya. Yang kedua, pihak yang berwenang dapat bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman dera hendaknya disaksikan oleh sebagian masyarakat di wilayah keduanya tinggal. Yang keempat, penyebutan kata pezina perempuan lebih didahulukan daripada kata pezina laki-laki, karena akibat dari perbuatan zina tersebut lebih banyak ditanggung oleh pelaku perempuan daripada laki-laki, terlebih jika mengakibatkan kehamilan. Yang kelima, seorang perempuan tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Pembiasaan sikap. Pergaulan bebas merupakan perilaku tercela yang dapat menghantarkan kita kepada perbuatan zina yang diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita menghindari perbuatan tersebut. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zina dan menyesalinya jika sudah terjadi. Adapun cara-cara menghindari perbuatan yang dapat mengarah kepada pergaulan bebas dan zina antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Yang kedua, tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Yang keempat, menjauhi tempat-tempat maksiat. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat dan memperbanyak zikir.
Apa itu harkat dan martabat? Harkat adalah kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia yang diberi akal dan hati nurani. Martabat adalah kehormatan atau nilai yang harus dijaga melalui perilaku yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Berikut ini faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Yang kedua, pengaruh media sosial dan teknologi. Yang ketiga, lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, kurangnya pendidikan moral dan agama. Yang kelima, rasa ingin tahu yang berlebihan. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran keluarga memberikan pendidikan moral, perhatian, dan bimbingan yang cukup. Peran sekolah mengadakan program penyuluhan dan pendidikan berkarakter. Peran masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif untuk remaja. Akibat jangka panjang pergaulan bebas. Pertama, terhambatnya masa depan. Kedua, kesehatan mental yang terganggu. Ketiga, hancurnya hubungan dengan keluarga. 4. Terjerumusnya ke dalam dunia kejahatan. Peran pemerintah dan lembaga sosial dalam mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, program penyuluhan. Yang kedua, pendidikan karakter di sekolah. Yang ketiga, pemberdayaan remaja. Yang keempat, sosialisasi bahaya narkoba dan seks bebas. Yang kelima, pemberlakuan peraturan yang ketat. Strategi pemulihan bagi mereka yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang pertama, mencari dukungan emosional. Yang kedua, pendidikan dan mengikuti kegiatan yang positif. Yang ketiga, program rehabilitasi dan pendampingan. Yang keempat, membangun kembali kepercayaan diri. Bahaya pergaulan bebas dan zina tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Menjaga harkat dan martabat manusia adalah tanggung jawab bersama. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar, menjauhi hal-hal yang merugikan, dan menjaga kehormatan diri. Saya Naila Kana Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.